Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim, Majelis Taklim rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan kajian kitab Tajul Arus, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada detik ini, pada saat ini kita dikaruniai Allah sehat zahiran batin sehingga kita bisa hadir di sini majelis. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Kita melanjutkan keterangan Kamis yang lalu, yaitu kita berbicara tentang hati yang subur, hati yang sehat, hati yang makmur, itu akan berbuah. Akan berbuah. Yang pertama yang sudah kita bahas yaitu fal ainu samaratu wal i'tibar. Buah dari hati yang sehat, hati yang subur, yang disuburkan dengan taat kepada Allah, melakukan berbagai macam kewajiban-kewajiban yang ada.
diwujudkan dalam bentuk ibadah, baik ibadah yang khas, yang berupa sholat, puasa, ibadah haji, ataupun ibadah yang ghairu maqdhah. Baca sholawat, zikir, bekerja, membantu orang lain, amal ma'ruf nahi mungkar, apapun aktivitas zahir dan batin ketika diniati untuk Allah itu dinilai ibadah. Ketika hati itu sudah disuburkan dengan berbagai macam ibadah, maka buahnya yang sudah kita bahas, yaitu mata ini ketika digunakan untuk memandang, mampu mengambil iktibar, mampu mengambil pelajaran. Apapun yang kita lihat, melihat makrokosmos, ciptaan-ciptaan Allah, baik yang sudah bisa kita lihat, maupun ciptaan-ciptaan Allah yang tidak mampu kita lihat, maupun diri kita sendiri termasuk mikrokosmos, ataupun apapun yang kita lihat, kita mampu mengambil iktibar, pelajaran di balik apa yang kita lihat itu. Kemudian yang berikutnya, yang nomor 2, yaitu wal udunu samaratu wal istima' wal udunu samaratu wal istima'ul Quran. Buah yang nomor 2, telinga ini, pendengaran ini mampu mendengarkan Al-Quran. Telinga ini ketika kita mendengarkan Al-Quran, mendengarkan kalimat-kalimat Allah, Asma'ul Husna, itu adalah keimanan yang ada di dalam diri kita itu tambah meningkat. Jadi ketika buah dari hati yang sehat, yang disuburkan dengan taat, telinga ini ketika mendengarkan Al-Quran, imannya bertambah. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang mukmin ketika mendengarkan, ketika disebutkan nama Allah, mendengarkan nama Allah, dzikirullah, disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya ini gemetar. Mendengarkan nama-nama Allah, baik nama-nama Allah yang ada di Asma'ul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, sampai As-Sabur. Kita mendengarkan Ar-Rahman. Hati kita ini ada koneknya. Hati kita ini tergetar. Hati kita ini ingat kepada Allah. Itu ciri tanda-tanda orang yang beriman itu ketika disebutkan nama Allah, hatinya minimal ingat. Kalau di sini wajilat qulubuhum, hatinya tergetar. Nah, ayat ini apakah kita sudah merasakan? Atau ketika sampai mendengarkan Ar-Rahman, hati ini eling Allah itu biasa-biasa? Ya, renungkan. Ketika mendengarkan Ar-Rahman, ketika mendengarkan Ar-Rahim, dan sebagainya, diri kita ini, hati kita ini tergetar atau biasa, Pak Mirin? Ya. Ya.
Hmm. Ya, ya. Itu indikator ciri daripada orang-orang yang beriman. Meskipun tidak mengerti artinya, ketika orang yang beriman itu mendengarkan dari suaranya, dari ayatnya ini, gitu, artinya tergetar, bahkan menangis sesuai dengan apa yang kita dengarkan itu. Itu tanda-tanda orang yang beriman. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanau wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang nomor 2, ketika dibacakan Al-Qur'an, ketika kita mendengarkan Al-Qur'an, zadatuhum imana wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Yang nomor 2, iman meningkat. Kita mendengarkan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Kita dengarkan. Nah, ketika kita mendengarkan itu, zadathum imana, imannya bertambah. Iman kita bertambah. Bertambah bagaimana? Bertambah yakin. Bertambah yakin. Contoh iman bertambah yakin itu ketika kita disuruh untuk berjamaah, tambah semangat. Ketika kita disuruh membaca Al-Quran, tambah semangat. Nah, itu imannya bertambah. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ketika kita itu males jamaah, males baca Quran, males bangun malam, itu yanqus, nilai-nilai keimanan itu berkurang. Akhirnya semangat untuk membaca Al-Quran, semangat untuk bangun malam, semangat untuk membaca sholawat berkurang. Nah, buah daripada hati orang yang subur, hati orang yang sehat, hati orang yang disuburkan dengan ketaatan-ketaatan yang ada, lisan telinganya ini ketika mendengarkan Al-Quran, gitu, digunakan untuk mendengarkan Al-Quran, itu imannya semakin meningkat, imannya semakin kuat. Itu bagi orang yang hatinya sehat. Mendengarkan Al-Quran, imannya kuat, imannya bertambah. Mendengarkan asmaul husna, juga imannya bertambah. Atau mendengarkan bacaan-bacaan kalimat-kalimat thayyibah, kita mendengarkan itu senang. Kita mendengarkan itu tertarik. Kita mendengarkan ada nilai-nilai mahabbah, ada nilai-nilai kesenangan. Itu menunjukkan buahnya hati yang sehat itu, telinga kita mendengarkan azan senang. Telinga kita mendengarkan Al-Quran senang. Telinga kita mengenakan bacaan-bacaan sholawat senang. Itu buah dari apa? Buah dari hati yang sehat, yang kemarin mata digunakan untuk melihat ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat Allah, mampu mengambil pelajaran. Yang nomor 2 ini, telinganya digunakan untuk mendengar Al-Quran, mendengar kalimat-kalimat thayyibah, imannya bertambah. Wal lisanu samaratuhu adzikru. Yang nomor 3, lisan ini, buahnya lisan itu adalah adzikru.
Duanya lisan ini adalah mudah digunakan untuk zikir. Ya, baca sholawat zikir, baca Quran zikir, membaca Asmaul Husna juga termasuk zikir. Tetapi afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi lisan itu mudah senang digunakan zikir. Allah Allah atau la ilaha illallah, merasa nikmat digunakan untuk berzikir. Kadang-kadang lisan ini kan baik secara lisan atau secara hati atau secara sirri. Itu menunjukkan hatinya sehat. Lisannya gampang di Allah Allah, hatinya gampang digunakan untuk zikir qalbi Allah Allah Allah. Tapi kadang-kadang kan kita ya toh, melatih zikir lisan, melatih zikir zikir hifdzul anfas atau zikir hati. Mulai hati ini Allah Allah, berjalan tidak sampai 5 menit lupa. Ya, kita sudah di masjid, kita niat, kita belajar, hatinya diisi kalimat Allah Allah, tidak sampai 10 menit lupa. Ya. Tetapi bagi orang yang hatinya sehat, bagi orang yang hatinya itu subur, disuburkan dengan ketaatan kepada Allah, lisannya gampang untuk zikir, hatinya gampang untuk zikir, ya toh? Nafasnya gampang digunakan untuk zikir. Itu cirinya, tanda-tandanya hatinya sehat. Buah daripada hati sehat itu lisannya mudah digunakan untuk zikir kepada Allah. Nah, kalau sudah lisannya zikir kepada Allah, hatinya juga mengikuti. Lisannya Allah Allah, hatinya juga Allah Allah. Nah, itu dilatih. Kalau tidak dilatih nggak bisa. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah hati tenang. Itu pun harus dilatih. Harus dilatih sedikit demi sedikit, kemudian dimudawamakan, diistiqomahkan, dimanapun saja berada. Ya, kalau zikir qalbi itu di mana saja, ya, di jalan, di pasar, di tempat apapun, kalau zikir di dalam hati kita hidupkan terus, sedikit demi sedikit, maka kita akan mendapatkan barokah daripada zikir itu, akan muncul yang namanya nur, cahaya yang akan menerangi hati seseorang. Makanya zikirnya itu, kalau lisan kita zikir la ilaha illallah, artinya la maujuda illallah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. La ilaha illallah, la fa'ila illallah. Salah satu aja. Misalnya jenengan yang pertama baca kalimat la ilaha illallah, artinya la maujuda illallah. Tidak ada yang maujud, yang hakikat wujud di dunia ini kecuali Allah. Jadi lisannya membaca kalimat la ilaha illallah, hatinya la maujuda illallah. Jangan sampai hatinya kosong. Ketika kita zikir habis sholat ini, la ilaha illallah, la ilaha illallah, nggak boleh kosong. Hatinya harus la maujuda illallah. Kalau lisan kita itu zikir, hatinya kosong, ya toh, aurahnya, ya toh, belum bisa secara optimal untuk melakukan satu kebersihan di dalam hati manusia. Bareng lisannya sik, kemudian hatinya. Atau hatinya dulu, kemudian lisannya. Lisannya juga, hatinya juga. Kemudian selanjutnya,
Warijlani samaratu as-sa'yu fil khairati wal yadani warijlani samaratu as-sa'yu fil khairat. Buah daripada zikir berikutnya, kedua tangan dan kedua kaki ini gampang digunakan untuk menuju kebaikan. Badannya ini loh, digawe bangun untuk sholat tahajud itu gampang. Tak bangun sepertiga malam, mungkin jam 2:30, mungkin jam 2, mungkin jam 3. Setelah bangun gak aras-aras. Itu menunjukkan barokahnya hatinya sehat. Tapi kalau sudah bangun, delok jam 2 nanti tidur mana langsung jam subuh. Nah ini menunjukkan hatinya belum sehat sungguhan. Jadi hati yang sehat itu kedua tangan, kedua kaki atau fisiknya ini digunakan untuk ibadah itu gampang. Jai tangi bengi gampang. Jika sholat tahajud gampang. Jika zikir gampang. Jika maca Quran gampang, ke aras-arasen. Itu menunjukkan hatinya sehat. Itu menunjukkan hatinya sehat. Fa'idha jaffa qalbu saqat thamaratu fa'idha ajdaba fakthir min adhkar. Tapi kalau hati nggak sehat, kenapa hati nggak sehat? Kalau hatinya nggak subur, hatinya sakit, hatinya nggak sehat, diumpamakan sebuah pohon tidak berbuah. Pohonnya kering dan tidak berbuah. Artinya apa? Artinya kalau sudah hati ini kotor, hati ini banyak penyakitnya. Karena tidak digunakan untuk ibadah sholat, tidak digunakan untuk zikir, tidak digunakan untuk baca Al-Quran dan sebagainya. Akhirnya, dan sebaliknya digunakan untuk kemaksiatan. Maka buahnya tadi tidak ada. Matanya digunakan untuk tertarik melihat maksiat. Lisannya digunakan untuk menghibah. Ya, hatinya ada penyakit hasud, dengki, iri hati, riak, macam-macam. Tangan dan kakinya digunakan untuk jamaah ke masjid, malas. Digunakan untuk bangun malam, malas. Nah, semuanya itu mengarah kepada satu kemaksiatan. Matanya maksiat, telinganya maksiat, lisannya maksiat, tangannya maksiat, kakinya maksiat, akhirnya berdampak hati menjadi gelap. Kalau sudah hati ini menjadi gelap, ya toh? Digawe ibadah aras-arasen, tapi digawe maksiat mudah sekali. Nah itu tanda-tandanya hati yang sakit karena malas untuk melakukan suatu ibadah. Seluruh organ tubuh ini adalah sulit digunakan untuk kebaikan, tapi kalau digunakan untuk maksiat mudah sekali. Kalau sudah seperti itu, apa solusinya? Solusinya wa'aksir minal azkar. Perbanyaklah untuk zikir kepada Allah. Baik zikir yang berupa sholat, zikir yang berupa maca Quran, zikir yang berupa baca Asmaul Husna, ataupun zikir yang afdol mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Hadirin jamaah Masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Demikianlah kajian kita membahas tentang hati yang subur dan hati yang tidak sehat. Dampaknya seperti itu. Kalau hati subur itu manfaatnya seperti itu. Kalau hati yang sehat itu, kalau hati yang sakit dampaknya seperti itu. Untuk itu mungkin ada pertanyaan supaya lebih paham, sekaligus kita belajar praktek
Materi ini adalah untuk praktek, tidak hanya untuk didengarkan saja, tapi belajar sedikit demi sedikit. Ya, menghindari maksiat, maksiat lisan, maksiat mata, maksiat tangan, maksiat kaki, maksiat hati, menjaga semuanya itu dalam rangka supaya hati bersih. Kalau sudah hati bersih, gampang untuk melakukan ibadah. Monggo Pak Mirin, ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Jadi itu tergiur dengan barokahnya Al-Quran dihiasi dengan suara yang merdu. Sebenarnya Al-Quran itu kan ketika kita membaca Al-Quran itu tafakkur. Tilawatul Quran bitadabburil makna. Jadi membaca Al-Quran, misalnya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ada Allah, sifatnya Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kita renungkan, siapa Allah itu? Oh, Allah itu yang memberikan. Allah itu khalik, kita makhluk. Allah itu yang menciptakan diri kita. Allah itu adalah yang memberi segala macam kebutuhan-kebutuhan kita. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa bernafas, kita bisa bergerak, kita bisa berpikir. Allah semua. Berarti ketika kita membaca Allah Bismillah, oh Allah itu hebat seperti itu. Kasih sayangnya tidak bisa dihitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya kita menghitung nikmat-nikmat Allah, tidak mampu. Karena sangat banyaknya nikmat. Kita merenung, merasakan diri kita sendiri. Tahu diri bahwa diri kita itu lemah. Tahu diri bahwa diri kita itu tidak bisa apa-apa. Bisa berjalan, alhamdulillah. Bisa berpikir, alhamdulillah. Sehingga ketika mendengarkan Bismillah, iling Allah yang memberikan nikmat yang sangat banyak tadi. Makanya membaca Al-Quran itu tilawatul Quran bitadabburil makna. Bacalah Al-Quran dengan merenungkan arti-arti. Tapi Pak Amirin tadi nggak apa-apa. Kenapa orang lain yang membaca, apalagi suaranya enak, ya, kita tergiur dengan iramanya tadi, kena irama saja meskipun artinya nggak tahu, dia tertarik dengan itu. Itu salah satu kehebatan Al-Quran. Tapi lebih hebat lagi, ketika kita baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, kita renungkan. Kita renungkan, kita berpikir. Oh Allah itu sangat sayang kepada diri kita. Sayangnya itu luar biasa. Tidak ada yang bisa menandingi. Ibu kita saja sayang, tapi lebih sayang Allah daripada diri kita. Kita dari azam azali, dimasukkan dalam rahim, kasih sayang Allah. Dikeluarkan di dunia, kasih sayang Allah. Mati di alam barzakh, kasih sayang Allah. Dibangunkan alam kubur, kasih sayang Allah. Di alam mahsyar, kasih sayang Allah. Alam akhirat, kasih sayang Allah. Makanya kita tidak terlepas dari kasih sayang Allah. Itu kalau kita renungkan, tadabbur daripada ayat itu, sedikit demi sedikit iman kita menjadi kuat. Iman kita bertambah, iman kita menjadi kuat, tambah yakin dan tidak bisa digoyang. Ya, tidak bisa digoyang. Sampai 3,2 miliar, Pak Amirin, sampai masuk agama non Islam, belum enggak? Kayak duit 10 M, belum. Pakai Mas, sampai dikasih uang 1 triliun, masuk agama lain, mau enggak? Enggak mau, karena sudah yakin. Pak Toh, sampai dikasih duit 10 M, masuk agama lain, mau enggak? Enggak mau, karena sudah yakin. Yakin sudah mendalam. Sudah mendalam ini sudah tak ada tandingannya. Monggo Mas, ada yang tanyakan silakan.
Ya. Iya. Pengajian, ya. Iya. Ya, oke. Iya. Iya. Manusia, ya. Hmm. Hmm. Iya. Hmm. Ya, bagus. Artinya memang tafakur merenungi tentang diri kita ini berdasarkan nikmat-nikmat itu sangat nilainya sangat hebat sekali. Makanya tafakkaru saatin khairun min ibadati sanati. Berpikir satu saat nilainya lebih tinggi daripada ibadah 1 tahun, tidak diimbangi dengan berpikir karena adanya perubahan-perubahan. Ya, karena adanya perubahan-perubahan. Jadi memang nafsu itu menyenangi sesuatu yang apa? Sesuatu yang tidak dibolehkan tentang agama. Tidur senang, tapi tidur kelebihan nggak boleh. Makan senang, tapi makan terus tidak boleh. Jadi nafsu itu menyenangi sesuatu yang tentunya tidak apa? Tidak diperbolehkan oleh Allah. Nafsu amarah maksudnya itu. Jadi setiap detik, setiap saat nafsu amarah itu bagaimana manusia ini mengarah kepada satu kemaksiatan. Matanya, lisannya, telinganya, tangannya, kakinya. Makanya diingatkan dengan zikir. Artinya diajari Allah Allah. Lisannya Allah Allah. Matanya melihat Al-Quran. Telinganya mendengar Al-Quran. Apapun yang kita lihat ini adalah termasuk tanda-tanda kebesaran Allah. Ada apa toh? Ada pertanyaan apa toh? Ya, monggo. Gimana? Ya. Jadi sama-sama zikir. Baca Quran di zikir, maca sholawat zikir, maca Quran zikir, sholat zikir. Tapi afdhalu zikri falam annahu la ilaha illallah. Lebih utama-utamanya zikir itu kalimat la ilaha illallah. La ilaha ya toh, nafi illallah isbat tidak ada yang maujud di dunia ini kecuali Allah. Itu afdol. Mengapa? Karena itu nanti bisa usul. Ya, bisa mendekatkan diri kepada Allah. Bisa makrifat. Bisa mengenal Allah. Baik mengenal secara khassa maupun secara amal. Jadi lebih afdol kalimat la ilaha illallah. Makaten mugi-mugi dados ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.